Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk beribadah dan melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ada Pendeta Kastiko dan saya melayani di Indonesian Reformed Church di Castle Hill. Saya teman baiknya Pak Joni dan sudah beberapa kali kita tukar mimbar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Anda semua. Juga salam dari jemaat ILC untuk Anda jemaat IPC Renwick sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari sebuah perikop Alkitab di dalam Yosua pasal ketiga ayat 1 hingga ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi perikop ini untuk kita semua karena tidak ada di slide ya. Saya bacakan untuk kita semua. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dari perikop ini saya memberikan sebuah tema khotbah kita hari ini, yaitu menjalani hari-hari bersama Tuhan. Atau menjalani masa depan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya telah memimpin kita menjalani hidup kita di tahun 2022. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua di tahun yang baru, 2023. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun seperti ini, banyak orang berusaha untuk memprediksi, mencari tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Caranya mulai dari cara mistis, misalnya tanya paranormal, horoskop, astrologi dan sebagainya. Atau dengan memakai teknologi, hal-hal yang canggih untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang tidak pernah secara spesifik memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita minggu depan. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita bulan depan atau tahun depan. Tuhan tidak pernah secara spesifik memberitahu kita hal itu. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Tuhan tidak spesifik memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi dengan masa depan dari kehidupan kita? Paling sedikit ada 2 alasan. Mengapa Tuhan tidak memberitahu kita secara spesifik tentang masa depan kita? Alasan pertama adalah supaya kita bisa menikmati segala anugerah, berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita di tahun ini. Supaya kita lepas dari segala kekhawatiran dan kecemasan yang tidak perlu. Tuhan ingin kita enjoy our life. Menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus berkata kepada kita satu kalimat, jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan ingin kita enjoy our life. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan udara, memberikan kita waktu, nikmati, karena itu anugerah Tuhan. Kedua, kenapa Tuhan tidak secara spesifik memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi dengan hari depan kita, hari-hari dalam kehidupan kita? Alasannya adalah agar kita belajar untuk beriman dan bergantung kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari di depan kita. Tuhan ingin kita memiliki sebuah spirit
untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memimpin langkah-langkah hidup kita. Daud di dalam Mazmur yang ke-37 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Jadi di dalam menjalani hari-hari dalam hidup kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa. Hari-hari di depan kita akan seperti apa. Tapi satu hal yang Tuhan mau dari kita adalah apa? Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kita. Buktinya sudah begitu nyata. Kita menghadapi 3 tahun pandemi COVID yang menghancurkan, yang merusak banyak hal. Banyak usaha-usaha bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus meninggal karena COVID. Tetapi kita semua hari ini bisa berada di tempat ini, beribadah di tempat ini, karena kita survive. Kita survive bukan karena kita lebih baik, kita lebih sehat dari orang lain dan sebagainya. Bukan, karena Tuhan menjaga, memelihara kita. Belas kasihan Tuhan berada bersama dengan kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami kemalangan, kedukaan, musibah atau pengalaman yang pahit dalam hidupnya, seringkali orang tersebut berpikir dengan 2 macam pola pikir. Pola pikir yang pertama adalah berorientasi pada masa lampau. Isinya adalah, bentuknya adalah kalau saja. Kalau saja saya tidak pergi ke tempat itu, mungkin kecelakaan ini tidak terjadi. Kalau saja saya tidak investasi di tempat itu, mungkin saya tidak akan mengalami kerugian. Pola pikir seperti ini seringkali membuat kita semakin down. Kenapa? Karena kita seolah-olah ingin kembali ke masa lalu. Kembali ke posisi di mana peristiwa itu tidak terjadi. Dan itu tidak mungkin, saudara. Semakin dipikirkan akan semakin dalam penyesalan kita. Semakin dipikirkan akan semakin duka. Semakin dipikirkan kesusahan kita akan menjadi semakin dalam. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah. Seorang bapak sedang memoles mobil baru yang baru dibelinya. Waktu dia sedang memoles mobilnya, anaknya berusia 4 tahun atau 5 tahun datang lalu mengambil batu lalu menulis atau menggores pintu mobil dari sang ayahnya. Ketika ayahnya melihat perbuatan dari anaknya, dia marah besar. Dia ambil tangan anaknya, lalu dia memukul tangan anaknya. Dia tidak sadar bahwa dia memakai obeng untuk memukul jari-jari dari tangan anaknya. Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit, sang anak kehilangan jari-jari tangannya karena patah semuanya. Ketika ayahnya datang, sang anak melihat ayahnya. Dengan sorot mata yang kesakitan, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kapan jari-jari tanganku akan tumbuh kembali?" Ayahnya tidak bisa menjawab. Ayahnya begitu terluka dengan pertanyaan anaknya. Dia kembali ke mobilnya, dan dengan begitu menyesal dia tendang terus mobilnya berkali-kali. Dia begitu terpukul karena ulah perbuatannya. Lalu ketika dia duduk di lantai menyaksikan mobilnya, dan dia melihat tulisan, goresan, batu, anaknya kepada di pintu mobil itu. Anaknya menuliskan, "Aku menyayangimu, Papa." Ketika dia membaca tulisan itu, dia begitu menyesal. Dan tragisnya, besok harinya, sang ayah mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Seolah-olah dia ingin mengulang, supaya peristiwa yang dia lakukan itu tidak terjadi. Tapi tidak bisa, saudara. Ini salah satu cara ketika kita menghadapi tragedi dalam kehidupan kita. Kita punya pola pikir ingin mengulang. Berorientasi pada masa lalu. Seandainya kalau saya tidak melakukan itu. Seandainya kalau saya tidak melakukan ini. Mungkin itu tidak akan terjadi. Pola pikir yang kedua yaitu pola pikir yang berorientasi pada masa depan. Yaitu seringkali kita bertanya. Bentuknya adalah bagaimana kalau. Bagaimana kalau. Seorang ibu yang sedang hamil berpikir, khawatir, bagaimana kalau anakku lahir cacat? Bagaimana kalau waktu anakku lahir, suamiku berselingkuh atau meninggal? Bagaimana kalau tahun ini aku di PHK? Bagaimana kalau tahun ini aku tidak bisa membayar cicilan rumah?
Bagaimana kalau tahun ini aku divonis penyakit kanker? Bagaimana kalau? Itu ada orientasi ke depan dan isinya ada penuh dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal ketiga adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka sedang berada di tepi sungai Yordan. Di belakang mereka adalah padang gurun yang sudah mereka jalani selama lebih dari 40 tahun. Dan orang yang berusia 20 tahun ke atas semua sudah mati. Sekarang angkatan baru akan masuk ke negeri Kanaan. Di belakang padang gurun, di depan ada tanah perjanjian. Artinya apa? Mereka akan memasuki sebuah masa depan yang baru. Sebuah harapan yang baru, petualangan yang baru, pengalaman yang baru. Tetapi di saat yang sama, di depan ada banyak kesulitan, ada peperangan yang harus mereka jalani. Pada umumnya ketika kita menghadapi situasi yang demikian, hati kita penuh dengan berbagai macam gejolak. Di satu sisi ada perasaan excited, karena kita akan menghadapi sebuah masa depan yang baru, janji Tuhan yang baru, petualangan yang baru, pengalaman yang baru, segala hal yang baru. Tapi di sisi lain, dalam hati kita ada sebuah kecemasan, ketakutan. Karena kita tahu di depan itu ada perjuangan, ada kesulitan yang harus dihadapi. Bangsa Israel sadar, di depan mereka ada bangsa-bangsa Kanaan dengan benteng yang kokoh, dengan tentara yang kuat. Dan itu membuat mereka cemas. Cemas untuk menghadapi masa depan. Di tengah-tengah situasi demikian, Tuhan melalui Yosua memberikan 3 prinsip bagaimana menghadapi hari-hari di depan. Bagaimana menghadapi masa depan. Ada 3 prinsip yang Tuhan berikan. Prinsip pertama adalah apa? Prinsip pertama adalah kehadiran Tuhan. Yang ditandai dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian dalam Yosua pasal ketiga muncul 9 kali. Dan arti yang paling penting dari tabut perjanjian adalah tabut perjanjian itu adalah lambang tentang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan. Saudara, yang pertama, tabut ini melambangkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai mereka dengan kehadirannya. Kedua, tabut ini melambangkan Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Sehingga jikalau Tuhan memimpin, jikalau Tuhan menyatakan petunjuknya, bangsa Israel harus menuruti dan mentaatinya. Ketiga, tabut ini melambangkan kekudusan Tuhan. Atau tabut perjanjian merupakan ekspresi dari sifat moralnya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam tabut perjanjian ada berisi 10 hukum Tuhan. Ada 2 loh batu. Adalah prinsip firman Tuhan yang harus ditaati oleh umat. Keempat, saudara. Tabut perjanjian juga melambangkan keadilan Tuhan. Itulah sebabnya waktu Harun dan Miriam berselisih dengan Musa, iri hati kepada Musa, Tuhan menghakimi mereka di hadapan tabut perjanjian. Dan yang terakhir, tabut perjanjian itu juga adalah lambang tentang belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang maha kudus di mana tabut perjanjian itu berada, lalu membawa darah korban persembahan untuk penghapusan dosa umat Tuhan. Itu adalah lambang tentang Kristus yang akan datang mengampuni dosa kita. Apa artinya tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah lambang penyertaan Tuhan. Dan umat Israel sangat membutuhkan penyertaan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Musa sangat menyadari pentingnya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 33. Tuhan berkata kepada Musa, pergi, pimpin bangsa Israel, teruskan perjalanan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa apa? Aku tidak akan berjalan bersama dengan kalian. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Jika mereka berdosa kepadaku melanggar perintahku, aku akan memusnahkan mereka. Maka Tuhan berkata, aku tidak akan memimpin mereka. Lalu apa jawab Musa?
Musa berkata, Tuhan, jikalau engkau tidak bersama dengan kami, jikalau hari Rabu tidak bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Jangan suruh kami pergi berangkat dari sini. If your presence doesn't go with us, don't send us from this place. Kenapa Musa menolak pergi kalau Tuhan tidak menyertai? Karena Musa tahu kalau Tuhan tidak menyertai mereka, perjalanan ini tidak mungkin sukses. Kalau Tuhan tidak menyertai, mereka tidak mungkin berhasil menghadapi bangsa Kanaan yang ada di depan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Bilangan dimulai dengan Tuhan menyuruh Musa menghitung setiap suku dari bangsa Israel. Setelah semua suku dihitung, disuruh berkemah dengan posisi yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu, Tuhan meminta Musa pimpin mereka kalahkan bangsa-bangsa, yaitu Raja Og, kemudian Raja Balak yang ada di sekitarnya untuk dikalahkan. Tapi sebelum bangsa Israel berangkat, Tuhan berkata kepada Musa supaya Harun itu memberkati umat Israel dengan sebuah berkat yang kita kenal sebagai berkat Harun. Masih ingat? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, berkat ini bukan doa. Ini bukan sebuah doa. Tetapi ini sebuah provision. Bukan petition, tapi sebuah provision. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya bagi bangsa Israel sebelum mereka minta kepada Tuhan. Di dalam Bilangan pasal ke-6, di mana berkat ini ada, Musa tidak meminta bangsa Israel untuk berkumpul dan berdoa minta penyertaan Tuhan supaya perjalanan mereka ke tanah perjanjian bisa berhasil. Tidak. Sebelum mereka berdoa minta, Tuhan terlebih dahulu sudah menyediakan berkat ini untuk mereka. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi masa depan kita? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari di depan kita ini? Yaitu kehadiran Tuhan. The presence of God. Itu yang kita butuhkan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita pasti berhasil. Kalau Tuhan bersama dengan kita pasti bisa menjalani kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam hidup kita di tahun ini, kita bisa menjalaninya. Kenapa? Karena kita tidak berjalan sendiri. Ada the presence of God. Ada kehadiran Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa prinsip Tuhan untuk bangsa Israel supaya mereka bisa memasuki tanah perjanjian, sebuah masa depan yang baru? Prinsip kedua adalah trust and obey. Trust and obey. Percaya kepada Tuhan dan taat kepada pimpinannya. Saudara, ayat kedua dan ayat ketiga berkata demikian. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pertanyaannya adalah, mengapa umat Tuhan harus trust and obey? Ayat keempat, jawabannya, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Umat Tuhan dipanggil untuk trust dan obey pimpinan Tuhan. Mengapa? Karena jalan di depan itu jalan yang asing. Jalan di depan menuju tanah Kanaan itu belum pernah mereka lewati. Apa yang ada di depan mereka, apa yang akan mereka hadapi, mereka tidak tahu. Tetapi Tuhan menyatakan pimpinannya.
Ada tabut perjanjian yang akan buka jalan. Dan umat dipanggil untuk percaya dan mengikutinya. Ini adalah mujizat perjalanan yang kedua. Mujizat pertama yaitu ketika Musa membelah Laut Teberau. Bangsa Israel bisa berjalan dari Mesir menuju ke padang gurun. Ini adalah peristiwa mujizat kedua. Yaitu nanti kita baca kisah berikutnya. Yaitu ketika tabut perjanjian diangkut ke tepi sungai Yordan, dikatakan apa? Airnya itu menyusut. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di sungai Yordan. Butuh iman untuk percaya. Butuh trust dan obey. Trust, obey tentang apa? Tentang Tuhan yang akan make a way. Tuhan akan buka jalan. Ini prinsip bagi kita untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2023. Kita tidak tahu hari-hari di depan apa yang akan terjadi. Kita tahu hari-hari di depan apa yang akan kita temui, apa yang kita hadapi, kita tidak tahu. Tapi kita belajar apa? Trust and obey, bahwa Tuhan akan make a way. Apa yang akan kita hadapi? Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan nyatakan. Prinsip trust and obey menolong kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan atas masa lalu kita dan Tuhan juga adalah Tuhan atas masa depan kita. Seringkali di tengah-tengah kedukaan kita ketika kita melihat masa lalu yang ada adalah penyesalan. Ketika kita melihat ke depan yang ada adalah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi dengan prinsip trust and obey kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Dalam setiap segi hidup kita, dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu menyatakan pimpinannya. Dan Dia mau kita mengikutinya. Menaatinya. Itu yang Tuhan minta dari kita. Yang terakhir, bagaimana prinsip Tuhan untuk bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Masa depan yang baru. Prinsipnya adalah senantiasa memelihara kekudusan hidup kita. Dalam seluruh aspeknya. Agar berkat Tuhan menjadi nyata. Senantiasa memelihara kekudusan hidup kita dalam segala aspeknya. Agar berkat Tuhan dalam hidup kita menjadi nyata. Ayat kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, sebuah umat yang sangat besar. 2,5 juta orang akan siap-siap menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap airnya pada waktu itu. Yosua tidak meminta mereka untuk membuat jembatan atau mempersiapkan perahu untuk menyeberangi sungai Yordan. Tidak. Yosua minta supaya umat Israel menguduskan dirinya. Kesulitan yang mereka hadapi bukan hanya sungai Yordan yang meluap. Tapi kesulitan yang mereka hadapi adalah di depan mereka bangsa Kanaan punya benteng yang kokoh, punya tentara yang kuat. Yosua tidak meminta mereka untuk mempersiapkan senjata-senjata yang cukup. Seperti Presiden Ukraina minta ke Amerika, minta ke Jerman, minta ke negara-negara Eropa untuk membantu mereka persenjataan yang cukup untuk melawan Rusia. Tidak. Yosua hanya minta mereka menguduskan diri. Mengapa? Mengapa itu penting? Karena kesucian hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Ibrani 12 mengatakan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut seberapa besar kesulitan yang ada di depan kita. Kita juga tidak takut seberapa besar kekuatan musuh yang ada menghadang kita di depan. Tapi kita harus gentar dan takut kalau kita semakin jauh dari Tuhan. Karena kita hidup di dalam dosa dan ketidaksucian di hadapannya. Itu yang harus kita takutkan. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, maka segala perahu yang dipersiapkan, tentara yang dipersiapkan untuk menyeberangi sungai Yordan, itu akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan menjalani hari-hari kita di tahun 2023? Berbagai macam prediksi sudah kita dengar. Tahun ini akan seperti apa? Perang Ukraina
kemungkinan tidak akan selesai, bahkan semakin sengit. Resesi ekonomi terjadi di berbagai negara di dunia. Kehidupan kita ke depan akan seperti apa? Kita tidak tahu. Apa menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani hari kita di tahun 2023 ini? Firman Tuhan hari ini mengajak kita pertama, yaitu memiliki prinsip percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Jikalau Tuhan hadir bersama dengan kita, kita tidak takut karena kita tidak berjalan sendiri. Ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Kedua, mari kita menjalani hari-hari kita di tahun 2023 ini dengan prinsip trust and obey. Percaya kepada Tuhan, taati pimpinannya, bahwa Tuhan selalu make a way, buka jalan di dalam hidup ini. Dan ketiga, mari kita terus memelihara relasi kita dengan Tuhan. Mari kita terus menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya di tahun 2023 ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat Tuhan berkarya, untuk Tuhan menyatakan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan dari Yosua pasal yang ketiga ini, yang mengingatkan kepada kami bagaimana kesulitan, pergumulan, ketakutan bangsa Israel ketika mereka akan memasuki masa depan yang baru, yaitu memasuki tanah perjanjian. Hari ini kami menghadapi pergumulan yang sama, ketika kami akan menapaki hari-hari di depan, menjalani masa depan kami di tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, kecemasan dalam diri kami. Tapi ajar kami, Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan berkata, Tuhan memberikan petunjuk kepada kami, yaitu Tuhan berjanji akan menyertai kami dengan kehadirannya. Dan Tuhan ingin supaya kami belajar untuk trust dan obey, bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan, memimpin, menolong kami apapun yang kami temui dalam perjalanan hidup kami di depan. Dan ajar kami selalu untuk memelihara relasi kami dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Supaya kami boleh menyaksikan berkat Tuhan nyata atas kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan seluruh pelayanan Tuhan yang ada di IPC Renwick ini. Berkati hamba Tuhan Pak Joni dan rekan-rekan pelayan yang lain bersama dengan para majelis yang ada. Berkati seluruh jemaat IPC Renwick, supaya Tuhan memelihara, menyertai dari orang tua sampai mereka yang masih bayi, agar senantiasa dalam kasih karunia dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.